Bismillahirrahmanirrahim. Nggak jadi kalau bahasa kita ya. Masya Allah, Allah Akbar, Alhamdulillah ya Allah. Terus Ismail bukan jadi hewan. Itu mah dongeng masa kecil ya. Ismail jadi hewan. Terus Ismailnya kemana? Gitu kan ya? Aneh. Itu pertanyaan saya dari sejak saya SD. Baru terjawab pas saya udah kuliah. Saya kan dari kecil tuh suka baca ya. Baca terutama baca cerita. Di perpustakaan itu semua buku cerita udah pernah saya baca. Tapi kalau yang teori-teori saya males. Yang cerita tuh senang. Ambil baca. Nah salah satu yang bikin saya penasaran. Ini Ismail kemana ini? Dari kelas 3 SD udah nanya Ismail kemana ya? Tanya ke Mak Ismail kemana? Langit. Oh ya. Orang tua zaman dulu kan asal ya kalau jawab ya. Oh ya di langit. Terus saya ngebayangin Ismail ke langit. Tapi kan setelah itu ada adegan membangun Ka'bah segala macam terus dia turun gitu. Bingung kan? Baru kejawab pas sudah kuliah Ismailnya nggak jadi hewan. Ismailnya dibangunkan keluarlah hewan dari batu. Kayak Nabi Soleh, unta keluar dari batu. Ini sembelihan nggak tahu bentuknya apa. Dibandingkan mereka sembelih berdua. Jadi bukan Ismail tiba-tiba loh kaki kamu kok jadi berubah sih? Enggak, itu namanya Israiliyat kalau dalam ilmu tafsir. Apa Israiliyat? Mitos-mitos orang Yahudi. Ternyata cerita-cerita dongeng anak-anak kita dulu, nggak tahu sekarang ya, banyak terpengaruh oleh mitos orang Yahudi. Kalau sekarang banyak terpengaruh oleh mitos Syiah. Antara dua itu, karena yang paling banyak bikin mitos itu cuma dua golongan ini nih. Yahudi sama Syiah. Makanya kalau kita baca cerita-cerita Syiah itu kayak aneh-aneh gitu. Ada gitu. Malaikat Jibril salah nurunin wahyu. Pengen nurunin ke Ali, malah ke Muhammad. Pas udah turunin gak bisa tarik lagi. Ya udahlah udah terlanjur. Udahlah Muhammad aja jadi nabi. Masa ada gitu malaikat yang salah? Nah ini namanya Israiliyat atau mitos-mitos Israiliyat yang kemudian diriwayatkan oleh orang-orang Syiah. Allahu a'lam. Yang jelas teman-teman filosofinya adalah pengorbanan. Dan alhamdulillah ternyata adegan pengorbanan itu menjadi syariat. Tetapi tidak lagi perlu mengulangi adegan Ibrahim Ismail. Hanya perlu melanjutkan adegan Ibrahim dengan seekor zabhun azim, sembelihan yang sangat besar dan gemuk sehat. Zabhun azim. Itulah yang kemudian kita lakukan pada Idul Adha. Sehingga buat kita, mari sama-sama kita berazam. Bukan, buat yang mampu ya Ustadz. Nah ini nih beda nih. Kalau orang selalu menempatkan dirinya sebagai, saya belum mampu, saya nggak mampu. Itu nggak akan pernah melaksanakan adegan sejarah Nabi Ibrahim. Saya punya seorang teman anak saya, temannya Aisyah, kelas 6 SD di Cimahi. Namanya, karena ini kebaikan saya sebut namanya Abdan. Abdan ini sekarang udah hafiz 30 juz, usia kelas 2 SMP udah hafiz. Abdan ini, dia tuh diam-diam selalu nggak pernah jajan di sekolah karena uang jajannya ditabung untuk bisa suatu saat bisa nyembelih hewan kurban sendiri, bukan dari ayahnya. Diam-diam tuh. Setelah sekian lama nggak tahu berapa bulan, nggak tahu berapa tahun, tiba-tiba dia ngomong ke ibunya pas kelas 6 SD, "Mah, aku tahun ini udah mau berkurban. Uang dari mana nak? Uang aku sendiri dari jajan yang selama ini aku tabung." Terus, "Kamu nggak pernah jajan?" "Nggak pernah dipakai buat nabung hewan kurban, nggak tahu berapa tahun, nggak tahu berapa bulan, karena saya nggak tahu berapa persis jajannya." Terus ibunya, "Jadi kamu nggak pernah jajan selama ini yang ibu kasih?" "Nggak pernah." "Duh kasihan dong, kenapa kamu nggak minta aja ke ibu?" "Nggak, karena aku pengen dari uangku sendiri." Itu yang disebut dengan tadhiyah. Kalau lebih, kurang tadhiyahnya. Justru kalau ke dalam kondisi kita ngerasa kayak uang kita pas-pasan, disitulah tadhiyahnya. Kalau kita punya, kambing 3 juta, ya udah transfer aja, "Mah tolong transferin, ntar aku balikin." Gampang. Tapi kalau buat orang 3 juta, kos-kosan 6 bulan. Mikir gitu kan? Nah ketika kita bisa melakukannya walaupun berat, disitulah kita dapat nih filosofi dari ibadah itu sendiri. Dan insya Allah sampai mendidik kita ke arah takwa. Ya Allah sami'na wa ta'na, saya gak punya uang ya Allah, tapi saya mau sami'na wa ta'na. Akhirnya Abdan menyembelih hewan kurban pertamanya di kelas 6 SD dari hasil tabungan uang jajannya. Ibunya nanya ke sekolah, ke wali kelasnya. Gurunya baru ngomong, pantesan. Kok saya ngelihat Abdan setiap waktu break, waktu pos di sekolahnya dia nggak pernah jajan. Dia di kamar aja, dia di kelas aja. Dia di kelas aja atau di masjid. Kalau nggak di kelas, di masjid. Antara dua. Kalau di kelas dia buka buku, kalau di masjid dia sholat duha.
nggak pernah jajan. Saya tanya ke Aisyah, Aisyah pernah lihat Abdan jajan nggak? Nggak tahu ya, kayak nggak pernah lihat tapi nggak yakin. Artinya dia nggak pernah ngelihat Abdan jajan. Yang lain anak-anak, apalagi saya waktu kecil. Belum juga jam pos tuh udah siap-siap nih, uang 1.000. Aman. Itu udah dipikirin dari mulai masuk kelas itu yang dipikirin nanti jam 10 keluar. Oke. Masih aman. Oh iya. Bakso. Abdan nggak pernah jajan. Demi apa? Pengen berkurban. Dan itu namanya tauhiyah. Itu namanya takwa. Itu namanya sami'na wa ata'na. Apakah kita kalah dengan Abdan? Bukankah kita banyak mendengar cerita seorang pemulung yang nabung untuk haji, nabung untuk menyembelih hewan kurban dan seterusnya dan seterusnya. Maka tahun ini yuk kita coba belajar berkorban supaya kita bisa berkurban kepada Allah. Bertauhiyah, berkorban supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dalam derajat takwa. Dan kita lebih tahu seperti apa melakukan ibadah kurban ini. Cuman insya Allah di Masjid Al-Latif sendiri Pemuda Hijrah kita sengaja bikin program namanya tebar senyum. Kerjasama dengan Pemuda Hijrah dan Masjid Al-Latif dan rumah yatim. Kenapa? Karena di sini kita punya beberapa proyek sosial. Makanya kita sekarang coba gencar-gencarnya karena ada proyek sosial. Satu, proyek sosialnya untuk rumah yatim sendiri yang menyantuni anak yatim. Jadi dari sebagian kecil dari keuntungan dagang, kan mereka dagang kan hewan kurbannya dari vendor. Dari perdagangan hewan kurban ini nanti diambil buat menyantuni anak yatim. Satu. Kedua, karena kolaborasinya juga dengan Rumah Teduh. Saya dapatnya dari Rumah Teduh. Rumah Teduh kan tahu ya, pasien kanker yang luar biasa se-Jawa Barat. Bahkan sekarang udah sampai ke Jogja. Mereka pengen bikin program untuk pasien Rumah Teduh, keluarga pasien, dan tetangga-tetangga tempat Rumah Teduh. Biar tetangganya ini enggak merasakan kenyamanan dari hadirnya Rumah Teduh. Bukan ngerasa cuman ada orang yang sakit, mungkin dengan aroma yang enggak enak. Karena cancer itu kan kadang-kadang aromanya enggak enak gitu kan. Belum lagi limbah orang yang sakit. Sekarang kita entertain sedikit dengan hewan kurban. Oh ya udah, alhamdulillah ya ada Rumah Teduh, kita dapat hewan kurban lebih banyak dari yang lain. Nah, ada kayak bonding dengan tetangga juga. Ini program Rumah Teduh. Yang ketiga, Pemuda Hijrah punya beberapa komunitas binaan. Baik dia komunitas maupun personal, kita pengen ngasih yang agak lebih banyak dari biasanya supaya itu jadi kayak ngerangkul binaan-binaan dakwah. Supaya nanti insya Allah kan dakwah Pemuda Hijrah ini dakwah komunitas. Kayak kemarin misalnya saya coba kolaborasi dengan teman-teman. Kalau biasanya dengan Sapma, sekarang mulai tambahin dengan teman-teman PP Jawa Tengah, nanti abis ini PP Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta dan lain-lainnya kita bisa bareng. Tapi kalau pusat sih udah sebetulnya. Nah ini butuh dirangkul. Salah satu cara merangkul itu takliful qulub, membujuk hati, salah satunya dengan kebaikan-kebaikan atau hadiah. Nah ini program-program dakwah kita, sehingga saya secara pribadi dan mewakili Pemuda Hijrah dan Al-Latif mengajak kalau teman-teman pengen support program dakwah plus berkurban tapi sekaligus mensupport program dakwah yang tadi, anak yatim, pasien kanker, kemudian binaan dakwah, yuk berkurban bareng dengan Pemuda Hijrah dengan Masjid Al-Latif. Di depan tuh udah ada booth 2 buat kurban, satu buat ikhwan, satu buat akhwat. Silakan nanti mendaftar di sana. Ustadz kalau rezeki kita kurang gimana? Allahu alam. Teman-teman lebih tahu kemampuannya. Kalau misalnya bisa patungan, Ustadz kalau kita patungan gimana? Kan jadinya bukan berkurban. Ya udah, anggap aja ini bagian dari sedekah kita tapi di waktu berkurban. Karena itu bukan berkurban karena hitungannya bukan satu orang, tapi rame-rame. Kalau bisa sendiri lebih bagus lagi. Ustadz kalau kita dengan pasangan apakah perlu satu-satu? Bagus. Tapi satu mewakili keluarga juga cukup. Tahun ini insya Allah ini bukan riak karena saya tahu ada yang lebih dahsyat dari saya. Saya berkurban di 2 tempat. Di Suriah saya berkurban, di Indonesia saya berkurban. Jadi kita ngasih, saya coba ambil sapi, nanti biar dibaginya lebih banyak. Kemudian di Suriah juga saya udah transfer lewat Golden Future. Karena Golden Future kan langsung terjun ya. Jadi saya berkurban juga di Suriah. Mudah-mudahan saya lagi merencanakan, mudah-mudahan kalau bisa, kalau saya Suriah mungkin istri di Palestina, istri di Yaman. Kok 2 Ustaz? Ya 2, gitulah. Jadi ada Palestina, ada ya Yaman, saya di Suriahnya. Mudah-mudahan semuanya ada kebagian walaupun kecil, cuman kambing doang. Tapi kan minimal kita kayak mencoba untuk saya empati, saya pengen berbagi dengan anak-anak saya, anak yatim yang ada di Suriah, Palestina dan Yaman yang kelaparan. Yuk sama-sama kita belajar takwa,
lewat ritual syariat berkurban pada tahun ini. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا